wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ij'al wa awsi wa taqabbal shawaban wa qur'an wa 'azim wa mahlan min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdi wa ma astaghfarna wa ma sallana ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak. Amin. Hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan taqabbalah nuqaddimu hawa nudiha ila rabbi sayyidina wa syafi'ina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Tsumma ila rusula Ahmad Aisyah Muhajir wa usuli wa qurihi sama amai sadatina wa qudwatina faqidil muqaddam ila alai sadatina li ba'alawi wa usulihim wa qurihim ya Allah ta'ala ya karimahum. Tsumma ila arwahil liman ijtamana hunna bisababihim idallahumma sawaba dzalika minna salat la ubayna yadayhim lam yadaballahum nannar wa asqallahum nannar masjur allahum nannar wa bika kalam nannar wa najatallahum nannar Allahumma fillahum warhamhum wa afihim wa afwanhum walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa atil muslimina kafatan amma wa ila arwahi awliyaika ya Allah ustadina ya Allah li arwahi ahlina ya Allah wa li arwahil mu'minin wa mu'minat wa li arwahil muslimin wa muslimat wa sa'is ila ruhi almarhum Haji Nur Jansah bin Haji Jafar Arif wa ila ruhi wa Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Baidan bin Sintan wa Kasyar bin Nurdin wa Rujahan bin Ananggani wa Tawarni bin Hasan, Hajah Mastora binti Barsid, Hajah Istiqna binti Haji Masdur, Haji Jakfar bin Haji Yusuf, Hajah Lia binti Jubair, wa Nur Aina binti Johansa, wa Salbiah binti Haji Arsad, Haji Matrais bin Haji Kadri, Hajah Sumyati bin Saud, wa Nur binti Idrus Al-Habsi, wa Tayser bin Ibrahim Al-Kab, wa Rustam bin Basra, Habib Hud bin Abdullah Al-Kab, wal Habib Ali bin Idrus Al-Habsi, wal Habib Ali bin Hasan Al-Habsi, wal Habib Ibrahim bin Zain Al-Kab, wal Habib Muhammad bin Abbas Bahasim, wal Habib Abdullah bin Salim Al-Musdor, wa Muhammad Ramlan Ijam bin Ijam, wa Muhammad Kari Karo Karo bin Kalanda Purba, wa Siti Aminah binti Kalanda Purba Bahran Sah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wat thayyibata syabal jannata ahlil kubur. Allahumma ja'alna qabrahum nutijinan wa la taj'al qabrahum nutiniran wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa anallahu ya paduna baduriyatina admail muslimul muslimat minal bala wal masaib wal amrad wal auja wal asqam wal alam wal afat wal ahad wa corona wa covid-19 wa kullu fitnah wal munafikin wa minal zalimin wa busin wa doyir minal jinni wal insi ajman nisu wa anallahu hajukunna wa duritina asma'il muslim wa muslimat arzaqan tayyibah hisir maknawiyah jahiriyah batiniyah bijahi khairil bariyah wala hadiniyah ilan nabiyyi sinna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asyuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani rezeki, nikmat dunia dan nikmat ukhrawi kita dapatkan sesempurna-sempurnanya yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan melalui saluran beliau bertambah berkembang makrifah kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengingatkan tentang keberadaan para aulia Allah itu di antara keadaan mereka adalah sumum bukmun umyun. Mereka bisu, tuli, pekak, tak melihat,
tentang makhluk. Kenapa begitu? Karena perhatian mereka, fokus mereka banyak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum bainal jalal wal jamal. Karena mereka fokusnya memperhatikan tentang kebesaran Allah dan keindahan Allah. Karena kebesaran dan keindahan Allah itu tidak pernah habis, tidak pernah sempurna masuk dalam jiwa dan kolbu manusia, maka akhirnya mereka terus menerus masuk di dalam itu. Al-mahwu, tenggelam mereka dalam asyik mereka terhadap kebesaran dan keindahan Allah. Bagi mereka yang ingin menjadi kekasih Allah, maka siokianya dia membiasakan untuk paling tidak dalam sehari beberapa waktu, mungkin beberapa menit, dia fokuskan pikirannya tentang jamal Allah, keindahan Allah maupun jalal Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma, bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Maka bila orang itu sudah memiliki sifat-sifat itu, sayang kepada semesta alam aja sudah sebut, ya kah? Manusia dan lainnya, berarti yakinlah orang itu, berarti alam semesta itu sudah mulai tunduk kepada diri orang tersebut. Subhan. Itu pengertian berkhadam kepada yang dimaksud tersebut. Sama kemarin untuk membuktikan Allah itu reda dengan kita, apa buktinya? Kita reda atau tidak dengan Allah? Kalau kita sudah redo dengan Allah, redo dengan ketetapan Allah, redo dengan ketentuan Allah, bahkan andaikan ada ketentuan Allah itu memasukkan kita ke dalam api neraka, kita ikhlas menerimanya, berarti yakinlah kita sudah dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang kepada Nabi Muhammad. Sayangkah Nabi Muhammad kepada kita? Sayang enggak Nabi itu kepada kita? Sayang enggak kepada Nabi? Kalau kita masih belum sayang kepada Nabi, insya Allah Nabi juga tidak sayang. Termometernya dalam diri kita. Itulah yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Allah. Itu termometer. Seperti juga dengan dalam hadis al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin bagi mu'min yang lain. Mu'min yang pertama maknanya Allah itu cermin bagi mukmin, seorang mukmin. Seorang mukmin itu juga cermin tentang Allah terhadap dirinya. Kalau engkau ingin tahu tentang Allah terhadapmu, perhatikan dirimu. Apakah engkau sayang kepada Allah atau tidak? Dalam Futhul Ghaib, kalau ingin tahu makhluk itu tunduk kepadamu, berkhidmat kepadamu, apakah dirimu sudah berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka diamnya orang tersebut, tertawanya orang tersebut, maka tidak lain maknanya adalah zikrullah, karena diamnya itu. Di dalam kitab Qusyairi, ulun bacakan kitab Qusyairi sedikit baranglah. Nah, sedikit barang. Faqala musannif rahimahullah wa sukut ala qismaini. Diam itu ada dua, kata Syekh. Diam itu ada dua. Ini kita bicara tentang diam. Sukutu bizahir wa sukutu bil qalbi wad damair. Diam itu ada dua, ada diam johir, ada diam batin. Diamnya orang dekat kepada Allah, para aulia Allah itu ada dua, diamnya johir dan diamnya batin. Subhanallah. Ija warada kasyafa an wasfil bughtah. Oh salah. Pal mutawakkal bisukuti qalbahu an naqadil ajraqi. Yang pertama, diamnya johir orang para aulia Allah itu ialah dia bertawakal
dengan diamnya itu karena di hatinya dapat menerima apa saja yang diberikan Allah berupa rezeki dan nikmat kepada dirinya. Nah, diamnya karena ada yang diperhatikan. Melihat apa nih? Melihat air, rezeki dari Allah. Ya kalau Beb, melihat kue, rezeki dari Allah. Melihat semut, rezeki dari Allah. Melihat semut, rezeki dari Allah. Melihat hewan-hewan alam semesta ini tidak lain adalah rezeki dari Allah. Lalu sadarlah dirinya bahwa Allah menjamin juga terhadap dirinya. Itu diamnya johir. Kalau kita dikasih orang, yalah, kepingin kita minuman Fanta, dikasih orang air putih, masam mulut kita sudah nyala, gelisah kita sudah menolak. Nah, itu bukti kita tidak aulia Allah kan gitu ya, enggak? Kalau kita sudah aulia Allah, apa adanya kita menerima. Nah itu. Yang kedua, wasani. Yang kedua, diamnya pada batin. Ini pelajaran pertama lah, masuk di alam khawas dulu lah. Nanti ada lagi diam-diam bermacam ragamnya. Cuma ini diam pertama dulu. Yang kedua, wal arif yaskutu qalbahu muqabalati lil hukmi bina'til wafaqi. Diamnya seorang arif, alhamdulillah, pada Allah. Yang kedua, diamnya batin. Ulun terusakan lah. Nang lain kan terbaca. Yaitu diamnya hatinya karena berserasi dengan ketentuan-ketentuan Allah. Mukbalah. Mukbalah itu bisa dimaknakan berserasi, menerima segala hal apa ada dirinya. Jadi dia diam. Kalau kita ada masalah, ribut aja langsung sedikit kempes rezeki kita, ya kah? Sakit hati kita langsung jono ngomong-ngomong dengan isi dengan orang sakit benar macam-macamnya kita. Dia diam. Dia diam, dia qanaah kepada Allah, menerima apa adanya yang sudah diberikan Allah kepada dirinya. Maka diamnya para aulia Allah ada seni di situ. Memahami tentang ketentuan Allah, ada seni di dalamnya, memahami tentang kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil maklum, diam. Hari ini rezeki sempit, mungkin berjualan dia hari ini rezekinya sempit, rezekinya sedikit ketimbang biasanya karena musim hujan misalnya, musim hujan. Tenang aja, dia terima, ini ketentuan Allah musim hujan ini. Tapi di situ dia merasakan, oh, Allah ingin memantulkan banyak hal kepada diriku. Nur Allah pantul kepadaku. Ini nur Allah pantul nih. Apa yang pantul nur Allah? Oh, hujan. Allah menampakkan rahmatnya. Yalah, hujan rahmat enggak? Jualanku sunyi. Jualan sunyi. Jualan es krim. Ya kah? Atau apa aja lah. Nih contohnya es krim. Allah menampakkan kebesarannya. Buktinya es krimku menjadi tidak laku. Artinya apa? Seolah-olah Allah berkata kepada dirinya, hei manusia, hei hambaku. Siapa yang menentukan banyak rezeki atau tidak itu siapa? Akukah atau dirimu? Kau menyangka kan tadi ini hari ini tidak hujan, ternyata hujan. Padahal hujan itu rahmatku, tapi berdampak pada dirimu, kau merasa sempit rezekimu. Jalan lagi, oh iya betul ya Allah. Sekarang apa kamu merasa aku tidak menjaminmu? Apa dengan kejadian sempit rezeki hari ini berarti akan datang sempit terus rezekimu? Tidak ya Allah. Nah ini kan orang yang mengenal kepada Allah. Ini sedang diam lah, ini sedang diam nih tadi sana. Tidak ya Allah. Hamba yakin ini hanyalah sesuatu taswir kepadaku agar aku ingat tentang kebesaranmu, tentang keagunganmu. Aku yakin yang akan datang. Nah ini husnudzonnya lagi akan datang. Aku yakin engkau menjamin rezekiku. Bahkan engkau akan lebih banyak lagi memberikan rezeki dan nikmat kepada diriku. Nah inilah diamnya seorang aulia Allah. Kita pang diamnya, nah ya. Andai aku jadi Superman jar, yang lebih lah.
Nah, jadi Superman bipa jadinya. Aro toh. Nah, lah panjang dah kisah lah. Sebutin kisah lagi nah. Ada kita mah hajal banyak lah. Nah, ada Habib Anu datang. Habib Faisal Al-Kaf. Alhamdulillah, tepat Habib. Habib Faisal, Habib Talib. Nah. Beb, alhamdulillah sehat afiat Beb. Amin. Alhamdulillah. Amin. Oh, fik pada Allah. Alhamdulillah sehat terus Beb. Allah, pada Allah. Habib Talib, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai juga ada. Sampai suka marah lah Habib. Alhamdulillah. Duduk silakan pada. Allahu Akbar. Nah, kayak itu juga datang Habib guncang mik lah. Kayak itu juga kita hidup hari-hari ini. Begitu ada goncangan baru kita sadar Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalah, peristiwa-peristiwa itu menjadikan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah Paloy. Jangan ngantuk pian nih kisah Paloy. Sapaloy lah. Kenapa jar istri jadi tertawaan di rumah? Rupanya Paloy ini kedatangan tamu. Ada Paloy, ada tulamak, ada garbus. Oh, dudukan. Ya Paloy. Bis itu publikannya. Kenapa aja istri Paloy? Anu jar. Kami dulu jar Paloy. Waktu kami mengaji jar di pengajian, mengaji Al-Quran, baca Quran. Pulang pengajian itu ada dulu kiai mengatakan hati-hati terinjak kodok. Siapa yang terinjak kodok ya kiai itu nanti istrinya tidak ada yang tampannya jar. Nah, istrinya jelek semua jar. Jadi waktu itu kok hati-hati ya. Nah, kebetulan aku tidak ada terinjak katak. Yang terinjak katak tuh garbus sama tulamak. Pantas sekarang jar jodohnya jelek-jelek semuaan jauh perempuannya jar. Wah. Oh iya kaji istrinya. Itu betul kata-kata kiai itu jar. Karena dulu ulun jar istrinya. Waktu ulun pulang ke pengajian, ulun terinjak katak jarnya. Pantas suami ulun buruk mukanya jar. Ini memandang peristiwa katak tidak ada hubungannya dengan Allah dan Rasulnya. Seolah-olah tidak ada tentang kebesaran dan keindahan Allah, hanya sekedar gurau saja. Begitulah kita hidup di dunia ini, seringkali hanya gurau demi gurau. Hidup sehari-hari itu gurau. Bahkan diam kita pun diamnya bergurau. Diamnya itu menghayal ke sana kemari, bukan Allah. Bahkan 20 tahun kita sudah beragama, 30 tahun sudah beragama, 40 tahun sampai 50 tahun kita beragama. Yang kita kenal Allah itu hanya sekedar Allah, namanya adalah Allah. Yang kalimat Allah tidak masuk kepada isi daripada makna nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal la ilaha illallah, tapi kita tidak pandai memahami isi daripada kalimat la ilaha illallah. Kita pandai mengerti Muhammad Rasulullah, tapi kita tidak kenal isi makna Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan dalam pertemuan lain ada pembahasan sampai ke sana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.